Ini mayat cuy. Kalaupun gue pegang-pegang gak bakal marah. Udah tenang aja, gue udah biasa cuy. Dengan bangganya Rehan ini bilang udah biasa. Dia udah biasa. Dan disitu ya Bejo, wah udah gak karuan. Dari situlah, dari pohon pisang itu, Bejo melihat sesosok makhluk yang terbungkus dengan kain berwarna putih. Dan gak lupa juga dilengkapi dengan tali di bagian kepalanya. Mungkin kalian sudah menduga sosok apa itu. Dan ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, lancarkan segala urusannya, dan dipermudah segala rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi nih, bareng saya di sini Muhammad Reza Maulana, yang tentunya akan membawain sederet kisah mistis yang dapat membuat bulu kuduk Anda semua berdiri. Jadi dulur, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah kisah nyata. Ini merupakan kisah nyata yang dikirim langsung oleh seorang pria, yaitu Mas Bejo. Nah, Mas Bejo ini merupakan seorang perantauan yang merantau cukup jauh dari tempat di mana keluarganya ini tinggal. Dan kisah ini dulur berlatarkan di tahun 2022. Kalian udah penasaran dengan kisah yang bakal saya bawain pada kesempatan kali ini? Tak usah berlama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. ...2022 atau tepat 1 tahun yang lalu, di saat Mas Bejo ini masih menjadi seorang pengangguran. Saat itu dia belum menemukan tempat kerja yang cocok dengannya. Walaupun pada saat itu Mas Bejo ini udah berusaha mencari sebisa mungkin. Dia tanya ke sana kemari tentang info lowongan kerja. Namun saat itu rezeki berkata lain dan dia tidak menemukannya. Sampai pada akhirnya Mas Bejo ini udah benar-benar kayak putus asa banget gitu. Dia benar-benar putus asa banget. Gak lama datang temen dari Mas Bejo ini. Teman Mas Bejo ini datang ke kontrakan Mas Bejo dengan niat menawarkan pekerjaan kepada Mas Bejo. Dia datang dan dia bilang, "Jo, kamu masih nganggur enggak? Aku ada kerjaan loh. Kalau kamu mau, kerjanya gampang juga. Kerjanya bareng aku juga kok, tenang aja." Nah, di situ dia penasaran dengan kerja apa yang dimaksud oleh temannya ini. Saat itu dia nanya, karena teman Mas Bejo ini bernama Agus, dia nanya gini, "Kerja apa Gus? Kerjanya di mana?" Agus pun langsung menjelaskan bahwasanya kerjanya gampang. Kamu cuman bagian pelayan. Kamu kerja sama aku di tempat aku bekerja atau di warung bakso. Tentu Agus ini menawarkan Bejo pekerjaan itu dengan iming-iming uang yang atau gajian yang banyak sekali, upah yang sangat lumayan. Karena Mas Bejo ini benar-benar lagi nganggur, dia langsung terima gitu loh. "Oh ya, yaudah, aku mau Gus, aku mau kerja sama kamu." Nah setelah itu Agus pun pulang meninggalkan Bejo di kontrakannya. Di keesokan harinya Bejo ini datang ke salah satu warung bakso ya. Warung bakso yang bisa dikatakan ini rumah makan bakso karena tempatnya ini besar. Dia datang ke sana. Dan di situ Bejo ini langsung ketemu sama Agus atau temannya yang kemarin datang ke kontrakan Bejo. Di situ posisi warung itu lagi rame-ramenya, dan karena ramenya warung itu, Agus cuma bilang gini, "Jo, kamu langsung temuin bos aku aja, ada di lantai atas. Aku lagi susah ini, udah kamu kesana aja sendiri, maaf ya aku nggak bisa bantu."
Dan di situ karena Bejo ini memahami, Bejo pun beranjak meninggalkan Agus. Dia naik ke lantai 2. Jadi gini ya dulur ya, perlu kalian ketahui juga bahwasalnya tempat itu seperti apa yang saya katakan, itu mungkin lebih tepatnya bisa dikatakan rumah makan ya. Karena tempatnya ini besar dan memiliki 2 lantai. Lantai bawah itu merupakan tempat untuk menjual bakso. Di situ tempatnya. Nah, bagian lantai 2 atau lantai atasnya itu merupakan semacam kayak kantornya gitu loh. Kayak kantornya. Di situ ada 2 ruangan dan 1 tempat seperti tempat atau ruang tamu gitu ya. Nah, tempat itu digunakan oleh para karyawan untuk beristirahat. Nah, sedangkan 2 ruangan tadi, yang pertama itu ruangan kerja milik bos mereka, yaitu Pak Sigit. Sedangkan 1 ruangan lainnya, entah itu fungsinya untuk apa, saya juga nggak tahu ya. Nah, setelahnya Mas Bejo ini kan dia naik ke lantai atas dan dia nemuin Pak Sigit. Di situ Mas Bejo berbincang lumayan lama. Mereka berdua ngobrol di dalam ruangan Pak Sigit. Dan setelah selesai mereka berdua ngobrol, Mas Bejo turun lagi. Karena saking lamanya Mas Bejo ini berada di atas ngobrol sama Pak Sigit, saat dia turun ini tempat makan itu udah kayak sepi gitu loh. Udah nggak kayak waktu dia datang ramai banget. Di situ hanya tersisa mungkin hanya beberapa pelanggan yang lagi makan bakso. Nah, setelah dia turun, dia kembali ketemu Agus. Di situ mereka berdua ini ngobrol. Gimana Jo? Lancar kan? Jadi kan kamu kerja di sini? Dan ya, Jo jawab, ya jadilah. Kalau nggak jadi aku mau kerja di mana? Agus ini juga bilang, oh, ya udah kalau gitu, bagus deh. Kamu bisa kerja bareng sama aku nanti. Nah, saat itu Bejo ini karena tadi di atas dia penasaran dengan 1 ruangan yang dengan kondisi tertutup ya. Bejo ini nanya ke si Agus. Dia nanya gini, Gus, kamu tahu nggak? Itu ruangan yang di atas sebelah ruangan bos kamu, itu ruangan apa? Karena dia ini penasaran. Agus ini kayak orang yang kaget ketika mendengar apa yang ditanyakan oleh Bejo. Dia langsung merubah ekspresinya. Kayak orang yang ketakutan gitu loh. Dia tengok-tengok. Terus dia berbisik ke si Bejo. Dah, kalau masalah ruang itu ntar aku ngomongnya waktu aku udah pulang. Nanti aku ke tempat kamu. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Agus, otomatis Bejo ini makin penasaran apa yang ada di dalam ruangan itu. Kok sampai bisa Agus cuman bisik-bisik doang ngomongnya. Di situ Bejo ini benar-benar penasaran. Bejo ini kan dia pulang ke kontrakannya dan di situ dia benar-benar nungguin Agus sampai pada akhirnya Agus pun datang. Agus datang dengan posisi yang masih pakai seragam kerja. Dia belum nyempetin waktu untuk pulang. Dia langsung dari tempat kerjanya langsung menuju ke kontrakan Bejo. Mereka berbincang dan pada intinya si Agus pun menjelaskan bahwasannya Agus ini juga kurang tahu dengan apa fungsi ruangan yang dimaksud oleh Bejo ini. Karena semenjak Agus bekerja di situ, Agus pernah diberikan amanat ya oleh senior dan juga bosnya langsung. Mereka ini bilang ke Agus bahwasannya Agus dilarang memasuki ruangan itu. Nah, Agus juga bilang, nanti juga kamu bakal ngerasain, kamu nanti bakal diomongin. Karena hampir setiap pekerja yang masuk atau pekerja baru itu pasti dikasih tahu tentang hal itu. Itu Agus bilang gitu. Dan Bejo ya, dia jiwa penasarannya benar-benar makin meronta-ronta. Sampai pada akhirnya Joni bilang si Agus, emang kamu gak penasaran Gus sama ruangan itu? Kalau misalkan itu ruangan digunain buat nyimpen barang-barang aneh, gimana Gus? Agus ini cuma bilang gini, bodo amat Jo, selagi bayaranku gak pernah ketunda, dan kalaupun ada hal-hal aneh di dalam ruangan itu udah bukan urusanku. Agus pun bilang, udahlah Jo, aku mau pulang, aku belum mandi nih, aku mau pulang, udah sore. Di keesokan harinya, ini merupakan hari pertama di
di mana Bejo bekerja di tempat itu. Di situ hari pertama itu ya lancar, tugasnya selesai dengan cepat, kemudian juga kerjanya mungkin menurut Bejo ini nggak terlalu berat dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya 1 bulan pun berlalu. Nggak kerasa, si Bejo ini udah kerja di situ selama 1 bulan. Dan di 1 bulan itu, hal-hal mistis mulai menghantui Bejo. Saat dimana itu merupakan malam hari, karena jam kerja Bejo mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Dan nggak jarang juga Bejo ini pulang kelewat dari jam 10 kalau misalkan kondisi warung bakso itu lagi rame-ramenya. Karena Bejo ini tugasnya banyak, dia bekerja sebagai pelayan, kemudian juga dia ngebantu nyuci piring, beres-beres meja makan, bahkan ngebuang sampah pun itu termasuk kerjaan Bejo. Nah, di suatu ketika, di saat Bejo ini lagi ngebuang sampah di tong sampahnya, itu kan kayak di belakang Bejo ini kayak ada pohon pisang. Jaraknya itu nggak terlalu jauh sama tempat sampah di mana Bejo ini buang sampah. Itu jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, dari situlah, dari pohon pisang itu, Bejo melihat sesosok makhluk yang terbungkus dengan kain berwarna putih. Dan gak lupa juga dilengkapi dengan tali di bagian kepalanya. Mungkin kalian sudah menduga sosok apa itu. Dan ternyata itu adalah sesosok pocong. Saat itu yang dia lihat itu matanya yang benar-benar warnanya itu merah darah. Dan matanya itu menatap tajam ke arah Bejo berdiri. Sosok itu berdiri tepat sekali di samping pohon pisang. Dia panik dan dia langsung lari masuk ke dalam. Dia tutup itu pintu dan dia kayak nyanderin tangannya di pintu itu. Nah, saat dia belum benar-benar tenang, saat Bejo ini masih benar-benar kayak panik, tiba-tiba dari belakang Bejo ada yang nepuk pundaknya. Di situ Bejo makin benar-benar udah nggak karuan. Dan ternyata sosok yang ada di belakang Bejo sekaligus sosok yang menepuk pundak Bejo dari belakang itu adalah Agus. Di situ Bejo benar-benar kayak lega banget gitu. Agus bingung dengan apa sebenarnya yang terjadi sama si Bejo ini dan apa yang dilihat oleh Bejo. Jo, lu kenapa Jo? Bejo pun bilang sambil kayak ketakutan gitu. Itu tuh di belakang Gus, tadi Gus ada pocong di belakang. Dan karena si Agus ini nggak melihat dengan sendirinya, ya dia nggak percaya gitu. Lu halusinasi lu Jo. Udah, ayo buruan, ayo kita pulang. Yang lain udah pada pulang. Mereka berdua pun pulang. Di saat mereka berdua ini pulang, setelah Bejo sampai di kontrakan, Bejo ini udah beneran nggak bisa tidur. Saat itu dia kepikiran terus dengan apa yang dia lihat. Karena baru pertama kali mungkin Bejo ini mengalami gangguan mistis seperti itu. Dan benar saja, Bejo itu sampai pagi harinya dia nggak tidur sama sekali karena kepikiran tentang apa yang semalam dia. Karena saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 9:30. Bejo langsung bergegas untuk bersiap-siap berangkat kerja. Sesampainya di tempat kerja, dia menjalani aktivitasnya seperti biasa. Dan perlu kalian ketahui juga ya, kalau jadwal libur rumah makan bakso itu setiap hari Kamis dan juga Jumat Kliwon. Nah, saat dimana benar-benar memang hari Kamis malam Jumat, dimana waktu itu merupakan waktu mereka semua libur kerja dan warung itu tutup. Tibalah malam harinya, tepat pada malam Jumat Kliwon. Karena udah seharian full Bejo ini nggak ngapa-ngapain, dia ngerasa udah bener-bener sumpek gitu loh. Udah bener-bener ngerasa kayak nggak betah. Dan dia nyoba buat nelpon temennya, yaitu Agus. Setelah ditelepon, ternyata nomor Agus saat itu tidak aktif. Bejo ini sebenarnya kesel gitu loh, karena di saat Bejo butuh Agusnya nggak tahu kemana, nomornya nggak aktif. Dan untuk membuang rasa keselnya itu, dia jalan-jalan naik motor. Dan saat itu Bejo ini kayak
Dia ini penasaran dengan kondisi warung bakso di mana dia ini kerja itu kalau malam-malam itu bentukannya gimana, kalau waktu orang pada libur atau waktu warung itu tutup itu kayak gimana bentukan. Dia lewat di depan warung itu, dan setelah lewat ternyata di situ Bejo ngeliat ada 2 motor dan 1 unit mobil yang Bejo sendiri kenal kendaraan itu milik siapa. 1 unit mobil itu merupakan mobil dari bosnya, ya Pak Sigit. Dan 2 unit motor itu, yang pertama yang satu itu motor punya Agus, dan satunya lagi itu punya temennya yang bekerja di situ juga, yaitu Rehan. Nah setelah melihat itu ya kayak Bejo penasaran gitu, ada apa nih kok tumben ada orang, bukannya libur ya. Dia nyoba buat datang. Setelah sampai di depan pintu, dia taruh motornya dan dia ngecek pintunya. Dan ternyata pada saat itu pintunya ini ketutup, cuman nggak dikunci. Di situ Bejo makin penasaran, dia coba masuk, dan setelah masuk Bejo cium bau bunga yang sangat saat itu sangat bener-bener wah semerbak banget baunya. Di situ Bejo ini saking nggak kuatnya dengan bau itu, dia sampai nutupin hidungnya, saking baunya, wah minta ampun itu bau bunga. Cuman karena bunganya ini baunya sangat bener-bener menyengat banget sampai Bejo sendiri nggak kuat. Tapi di situ karena rasa penasaran itu, Bejo maksain buat ngecek. Karena dari aromanya, dia tahu kalau aroma itu berasal dari lantai 2 atau dari atas. Dan setelah itu Bejo pun naik ke atas. Tibanya di atas, kalian tahu apa yang terjadi? Saat Bejo berada di atas, dia dikagetkan dengan terbukanya pintu salah satu ruangan. Dan tidak lain itu ruangan yang sebelumnya dibahas oleh Bejo dan juga Agus. Di situ lebih dibuat kaget lagi ketika Bejo ini melihat kondisi di dalam ruangan itu. Kalian mungkin gak bakalan asing dengan apa yang saya katakan. Dengarkan baik-baik. Ruangan itu udah dipenuhi dengan banyak sekali bunga. Ada beberapa lilin yang sengaja dinyalakan. Dan itu juga ada semacam dupa yang dibakar. Sama persis dengan ruangan untuk ritual para dukun. Semuanya berwarna serba merah di situ. Bahkan kayak tikar yang dipakai buat ruangan itu warnanya merah. Dan dia lebih penasaran lagi karena dia nggak nemuin siapapun di sana. Lantas kemana perginya semua orang yang ada di sana? Padahal motor mereka ada, mobil mereka ada. Tapi kenapa orang-orang itu nggak ada? Di mana mereka? Dan ternyata nggak lama dari itu, Bejo ngedenger suara langkah kaki. Suaranya itu kayak orang yang jalan, orangnya banyak, jalan ke arah Bejo. Dan barulah terlihat. Ternyata yang datang itu merupakan satu, itu Rehan, yang kedua itu Agus, yang ketiga itu Pak Sigit, dan ada 2 orang lain di situ yang datang. Bejo nggak tahu itu siapa, karena baru pertama kali Bejo ini melihat kedua orang itu. Yang satunya ini kayak udah bapak-bapak lah, udah lumayan tua, dengan tampilan yang sama persis dengan seorang dukun. Dan yang satunya lagi itu ya kayak pemuda sepantaran dengan Bejo ini. Di situ kayak mereka semua kaget dengan keberadaan Bejo yang tiba-tiba di situ gitu. Nah Agus dia langsung nyeletuk, dia teriak ke Bejo, "Loh, Jo, lu ngapain di sini?" Dan Bejo cuma bisa berdiri sambil bilang, "Harusnya lu yang ngapain di sini. Kenapa kok lu tega banget bohong sama gue?" Bejo itu bilang gitu karena merasa dia udah dibohongin sama si Agus. Dan karena itu Agus ini cuma bisa diem gitu loh, karena merasa bersalah. Nah gak lama dari itu tiba-tiba Pak Sigit ini langsung kayak menengahi mereka berdua. "Bos, udah, kalau kalian berdua berantem di sini gak bakal ada selesai-selesainya. Bahkan kalaupun selesai,
Saya bisa pastiin di antara kalian harus mati dulu baru selesai itu masalah. Udah nggak usah berantem di sini. Pak Sigit ini meninggalkan mereka semua. Dia masuk ke ruangan. Entah kenapa ya, kayak Agus ini Noel si Bejo sambil bilang, "No, lu ikut." Dan Bejo nurut. Dia ikut ke dalam ruangan Pak Sigit. Dan disitulah Pak Sigit menceritakan tentang semua hal yang berkaitan dengan ruangan itu kepada Bejo. Saat itu Bejo ini kayak dia ditawarin oleh Pak Sigit. Pak Sigit bilang, "Jo, kamu udah tahu semua ini. Setelahnya, ya saya minta tolong sama kamu buat jaga rahasia ini. Karena ini rahasia perusahaan. Jangan sampai ada orang lain tahu, Jo." Bejo ini kayak orang yang polos gitu loh. Dia cuma bilang, "Ya udah Pak, nggak apa-apa. Saya bakal jagain rahasia ini." Pak Sigit itu spontan langsung menawarkan kepada Bejo. Dia bilang gini aja, Jo, kamu mau nggak ikut gabung bareng kita? Yang tadinya gaji kamu selama 1 bulan itu cuma 2.500.000. Kalau kamu mau ikut gabung bareng kita, gaji kamu saya kasih 1 bulan 6 juta. Jo kaget dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sigit. Tanpa pikir panjang, apapun itu pekerjaannya, Bejo langsung terima. Dia langsung, "Oke Pak, saya mau. Dan setelah itu Bejo pun keluar. Tanpa Bejo tahu pekerjaan apa sebenarnya yang akan ia jalani. Setelah Bejo keluar, saat itu waktu sudah menunjukkan tepat pada pukul 12 malam. Agus ini tiba-tiba ngomong ke Pak Sigit. Dia bilang gini, "Pak, sudah waktunya. Apa mau sekarang?" Dan di situ Pak Sigit pun bilang, "Ya, sekarang aja supaya nggak kelamaan." Itu Bejo diajak sekalian buat nambah-nambah tenaga biar lebih cepat ngerjainnya. Setelah percakapan itu, tiba-tiba Rehan ini langsung kayak turun sambil ngajak Bejo, "Hai Jo, ikut aku Jo." Dan mereka berdua pun turun dari lantai 2. Rehan ini masuk ke gudang. Dan ternyata Rehan mengambil perlengkapan semacam kayak, ini perlengkapan yang digunakan buat menggali kayak jenis cangkul dan lain sebagainya gitu. Dan linggis juga dibawa. Saat itu Bejo bingung dengan apa yang bakal mereka lakuin dengan benda-benda itu. Di situ kayak Bejo juga sempat nanya ke Rehan. Dia nanya, "Han, ini kita mau ngapain sih kok bawa-bawa pacul, bawa-bawa linggis itu buat apa?" Dan Rehan cuma berkata, "Udah, gak usah banyak nanya. Ikutin aja, ntar juga kamu tahu sendiri." Dia cuma bisa ngikutin apa yang dilakukan oleh Rehan saat itu. Jo disuruh megangin cangkul ya dipegangin, disuruh megangin linggis ya dipegang. Dan gak lama dari itu turun ya Agus dan juga salah satu orang yang sebelumnya saya bilang kalau Bejo sendiri ini gak kenal. Dan mereka pun pergi dari tempat itu. Namun anehnya di sini, mereka berempat ini pergi itu tanpa membawa kendaraan mereka. Mereka berjalan kaki. Nah, di saat mereka semua ini berjalan kaki, Bejo pun mempertanyakan tentang kedua orang yang baru ia lihat saat itu. Agus ini menjawab dan menjelaskan gitu. Bahasanya satu orang yang bersama mereka itu merupakan Rais. Dia merupakan seorang penggali kubur dekat sana atau di area kampung itu. Dan satu lagi yang masih berada di kantor tadi atau masih berada di warung bakso tadi bersama Pak Sigit itu adalah Mbah Kunto. Beliau itu merupakan seorang dukun. Nah, dari situ itu pun dan dia nanya lagi. Terus kita mau kemana? Di situ Agus cuma bilang, "Udah, pokoknya kamu ikutin aja. Ntar juga kamu tahu sendiri." Dan sampailah. Ternyata tempat yang mereka tuju itu merupakan sebuah tempat pemakaman umum. Tempat pemakaman umum di kampung itu. Dan setelah itu ya mereka masuk. Nah, karena posisi yang ada di depan itu adalah Rais. Atau orang yang ada di depan itu Rais. Dan Rais tiba-tiba berhenti. Dan Agus langsung nanya, "Gimana is tempatnya? Yang mana?" Rais pun mengatakan, dia sambil nunjuk ke bawah. Dia bilang gitu, "Ini mas yang ini." "Oh ya udah kalau gitu, ayo mulai." Supaya gak kelamaan. Karena sebelum subuh kita harus sudah selesai dan kita udah harus balik lagi ke kantor. Ternyata
Disinilah Bejo pun tahu kebenaran. Kalau apa yang akan mereka lakukan itu sebuah hal yang benar-benar di luar dugaan dari Bejo. Karena ternyata mereka akan membongkar sebuah makam. Dan makamnya ini masih terlihat baru. Di situ ya Bejo cuma bisa melongo. Dia kayak bertanya-tanya tentang untuk apa mereka berempat ini ngebongkar itu makam. Rehan dan juga Rais itu mulai menggali makam. Mayat yang ada di dalam itu merupakan seorang wanita muda, usianya sekitar 23 tahun. Dan wanita ini belum menikah, atau bisa dikatakan gadis, seorang gadis yang belum menikah. Dan sampai pada intinya, saat itu terlihat sebuah tubuh yang sudah dibungkus oleh kain kafan. Kain kafan ini karena ya mayat baru dikubur, kain kafan ini belum terlalu kotor banget, masih bersih. Dan di situ juga si Bejo melihat Rehan yang mengambil sebuah tali berwarna putih dari mayat itu. Di situ Bejo nggak tahu tali itu untuk apa, dia nggak tahu sama sekali. Dan setelah itu Rehan ini dari bawah kuburan itu dia teriak, "Mas, udah dapet nih." Agus langsung nyaut, "Ya udah, kalau udah dapet bawa ke atas, buruan ayo kita bawa pulang. Nanti kita tutup lagi itu kuburannya." Namun, bukannya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Agus ini, bukannya si Rehan langsung naik, dia kayak melakukan sebuah hal yang benar-benar di luar nalar manusia. Benar-benar suatu hal yang gila sih. Nggak tahu apa yang ada di pikiran Rehan. Karena ternyata Rehan ini memasukkan tangan bagian kanannya ke area dada mayat wanita itu. Dan itu semua disaksikan oleh Bejo dan juga Rais. Bejo di situ benar-benar udah kayak dia berpikir bahwa Rehan ini udah gila gitu loh. Bejo udah benar-benar kayak gergetan banget dengan kelakuan Rehan. Dia teriak-teriak, "Man, bener-bener lo udah gila lo. Udah putus saraf lu, Han. Ayo naik, udah buruan." Di situ Rehan ini bilang, "Udahlah Jo, lagian gak usah munafik lo. Gue juga pengen kan. Ini juga lagian orang ini mayat Jo. Kalaupun gue pegang-pegang gak bakal marah. Udah tenang aja, gue udah biasa Jo." Dengan bangganya Rehan ini bilang udah biasa. Bejo ini bener-bener di satu sisi dia ngerasa takut, dan di satu sisi lagi dia udah ngerasa kayak bener-bener nggak karuan, nggak bisa dipikir secara orang sehat, secara nalarnya orang sehat itu nggak bisa dipikir tentang apa yang dilakukan oleh Rehan saat itu. Setelah selesai semua, Rehan pun naik sambil bawa tali tadi, seutas tali putih, entah untuk apa. Setelah Rehan naik dan setelah ditutup kembali, sudah kembali dengan semulanya. Mereka berempat pun beranjak pergi. Mereka berempat kembali menuju ke warung bakso. Setelah sampai di warung bakso, Agus ini langsung nyerahin seutas tali yang tadi diambil oleh Rehan dari mayat wanita itu. Diserahin itu tali ke Mbah Kunto. Ini Mbah talinya. Mbah Kunto dan juga Pak Sigit masuk ke dalam ruang yang tadi saya bilang, semacam ruangan untuk ritual itu. Mereka berdua masuk, pintu ditutup, dan Bejo, Rais, Rehan, serta Agus itu cuma nunggu di depan. Setelah sekian lama mereka menunggu, Pak Sigit keluar. Dan ketika Pak Sigit keluar, Pak Sigit ini bilang, "Jo, kamu masuk ke dalam, temui Mbah." Dan Jo langsung nurut gitu loh. Dia langsung masuk, "Ya Pak." Dan dia masuk ke dalam. Di dalam itu Bejo ngelihat tali yang sebelumnya diambil oleh Rehan itu ditaruh di sebuah kayak penampan yang terbuat dari tanah liat. Terus di bagian atasnya itu ada kayak kain putih, dan barulah di situ ada tali tadi beserta taburan bunga, entah untuk apa. Nah, saat si Bejo ini menemui
Mbah Kunto. Saat itulah Mbah Kunto bilang, "Jo, kamu kan udah ikut sama mereka. Sekarang kamu harus tak bukain mata batinmu supaya kamu nanti gak takut kalau ngelihat sosok yang mendatangi." Di situ Bejo karena masih kayak orang yang polos, karena udah benar-benar tergiur dengan apa yang dikatakan oleh Pak Sigit sebelumnya, bahwa Pak Sigit ini menawarkan gaji sebesar 6 juta kalau Bejo itu mau bergabung dengan mereka. Dan Bejo ya udah, dia langsung ngikut gitu. Dia langsung, "Oh iya Pak, gak apa-apa." Kalah mata batin Bejo. Saat itu Bejo posisi dalam kondisi merem ya, memejamkan mata. Di saat dia membuka matanya, di depannya muncul sosok yang benar-benar gede sekali. Sosoknya ini menghadapkan wajahnya tepat di depan Bejo gitu, dengan mata yang sangat tajam sekali. Bagian giginya itu ada taring, wajahnya merah. Hidungnya, nih bagian hidung sebelah kanan, lubang bagian kanan, itu sobek. Sosoknya wajah ini kayak manusia, cuman besar sekali. Di situ Bejo langsung teriak, wah, teriak sejadi-jadinya. Namun teriakan itu seakan-akan gak didengar dan gak kedengeran dengan siapapun, gak didengar oleh siapapun teriakan itu. Nah setelah itu Mbah Kunto ini mencoba menenangkan Bejo. Dan dia cuma bilang kayak, "Dah, gak apa-apa, dia gak bakal ganggu kamu." Mbah Kunto menyebutkan bahwa sosok yang dilihat oleh Bejo itu sosok yang bernama Mbah Ageng. Dan di situ juga Mbah Kunto ini mengatakan bahwa sosok Mbah Ageng ini merupakan raja di demit di tempat itu, atau raja yang menunggangi kekuasaan terbesar di tempat itu. Bahkan bos Bejo sendiri, Pak Sigit sendiri, itu patuh sama sosok itu. Di situ Bejo cuma bisa diem doang. Dan terungkaplah kalau sebenarnya Pak Sigit ini menjalankan ritual yang bisa dikatakan ritual itu digunakan untuk meramaikan warung baksonya. Itu terungkap semua. Dan Bejo pun tahu. Nah setelah itu semua selesai, Bejo pun keluar dari ruang. Setelah Bejo keluar, mereka semua pulang. Dan sampai di rumah, Bejo benar-benar gak bisa tidur. Dan benar saja dulur, Bejo didatangi sesosok wanita. Wanita ini badannya bagus, tapi wajahnya hancur berantakan. Sosok itu mendatangi Bejo ketika Bejo sedang berada di kasurnya. Secara tiba-tiba ya, sosok itu menarik kaki Bejo secara kencang sekali. Srek. Setelah Bejo ini ngeliat siapa yang udah narik kakinya, dan dia melihat di pojokan itu, kayak di pojok atas gini ya, di pojok atas, Bejo melihat sosok itu yang terbang dengan tubuh yang warnanya itu udah pucat semua, namun wajahnya di situ hancur. Bejo bener-bener wah udah nggak karuan sekali. Bejo berusaha tenang, dia tenang dan membuka kembali matanya. Dia buka kembali matanya dan ternyata sosok itu udah hilang. Dan kini tibalah di hari selanjutnya atau hari Sabtu, hari di mana Bejo ini kembali bekerja seperti biasa. Dan setelah Bejo sampai di tempat kerjanya, dia dibuat heran dengan sikap dari kedua temannya, yaitu Rehan dan juga Agus, yang kayak biasa saja. Dia kayak nggak terjadi apa-apa waktu malam itu. Itu Bejo heran, apalagi ketika Bejo ini melihat si Rehan yang masih bisa tertawa sambil bercanda. Telah mengingat kembali apa yang dilakukan oleh Rehan kepada sosok jasad dari wanita itu. Dan saat itu juga Bejo ini melihat tempat itu. Saat Bejo ini masuk ke dapur, dia ngelihat ada sesosok makhluk. Makhluk itu merupakan makhluk yang sebelumnya pernah ia lihat pada saat Bejo ini ngebuang sampah. Mungkin kalian ingat ya, sosok pocong yang pernah Bejo lihat. Sosok itu berdiri itu di pojokan, dan di bawahnya itu kayak panci untuk menaruh kuah bakso.
Dan yang dilihat oleh Bejo, sosok itu meneteskan kayak cairan semacam iler gitu. Dan ilernya itu masuk ke dalam kuah itu. Wah, di situ Bejo bener-bener kayak mual banget. Dia ngelihat dengan jelas sekali sosok itu. Dia bener-bener mual banget, nggak karuan. Tapi dia tahan. Dan nggak cuman dia ngelihat sosok itu, dia juga ngelihat sosok lain seperti sosok anak kecil yang ngobok-ngobok kuah bakso. Kemudian sosok wanita tua yang dengan sengaja meludahi kuah bakso yang lagi dimakan sama pelanggan diludah. Tapi mungkin pelanggan itu nggak ada yang tahu dengan apa yang dilihat oleh si Bejo. Dan karena benar-benar udah muak dan nggak kuat sekali, Bejo pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Dan sampai di kamar mandi, benar saja Bejo muntah-muntah di situ. Dia muntah-muntah nggak karuan. Setelah selesai muntah-muntah, di depan Bejo, itu tepat di depan Bejo itu ada kaca yang digunakan untuk mengaca gitu. Dari kaca itu, Bejo ini ngelihat ada sesosok makhluk dan nggak lain sosok ini. Itu sosok yang sebelumnya mendatangi Bejo. Sosok wanita yang mendatangi Bejo sebelumnya. Nah, yang dilihat oleh Bejo pada saat ia berada di kamar mandi, sosok ini seakan-akan kayak mau nyekek leher Bejo dari belakang. Di situ Bejo panik karena udah bener-bener saking paniknya dan dia rasa teriakannya itu percuma. Dia memutusin buat kabur gitu. Dia lari keluar dari kamar mandi dan bahkan dia sampai keluar dari tempat kerja itu. Dia lari sampai rumah ternyata. Dan di situ ya kayak teman-temannya pada bingung gitu loh. Teman-temannya pada bingung. Ini Bejo kenapa? Bahkan pelanggannya pun melihat Bejo yang lari. Di situ semua bingung. Ada apa? Di malam harinya, Bejo ini kembali diganggu oleh sosok wanita itu. Saat Bejo masih kayak ngerasa bingung gitu loh. Tentang apa sih tujuan sosok itu datang ke hidup Bejo. Di situ sosok ini kembali mendatangi Bejo. Dan disitulah sosok ini mengungkapkan apa maksud dan tujuannya ya datang ke kehidupan Bejo. Nah, sosok itu bilang, tolong aku, tolong balikin tali kafanku. Disitulah Bejo pun paham maksud dari sosok yang mengganggu Bejo itu apa. Bejo tahu. Bejo meremin langsung. Dia langsung menjamkan mata. Jamin matanya. Ampun, tolong ampun, jangan ganggu aku, ampun. Setelah Bejo kembali membuka matanya, dia udah gak ngelihat lagi sosok itu. Dan karena serentetan kejadian-kejadian yang benar-benar membuat Bejo ini keganggu mentalnya. Dan dia tahu awal mula sosok-sosok makhluk yang mengganggu dia itu awal mulanya dari rumah makan bakso di mana dia kerja. Dan dari situlah Bejo ini udah benar-benar mantap memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Dia milih buat keluar. Di pagi harinya, Bejo itu kembali ke tempat dia kerja dan dia menemui Pak Sigit di ruangan Pak Sigit. Di situ Bejo benar-benar menyatakan bahwasannya dia bakal keluar. Dan Bejo juga bilang, tenang saja, rahasia perusahaan ini saya nggak bakal bawa kemana-mana, tenang. Saya nggak bakal apapun itu, nggak bakal cerita sama sih. Karena pada saat itu, pada dasarnya ya, Bejo ini juga takut kalau misalkan dia keluar, sedangkan saat itu dia ini masih udah tahu gitu loh. Saat itu dia udah tahu tentang rahasia tempat itu, tentang rahasia larisnya bakso itu. Kalau dia keluar, Pak Sigit ini nekat, bisa aja Pak Sigit nyuruh orang buat ngincer Bejo. Bejo sebenarnya udah berpikir ke situ. Namun di situ Bejo benar-benar kayak orang yang nekat banget karena udah saking takutnya dengan gangguan-gangguan mistis. Di situ Bejo berusaha untuk meyakinin Pak Sigit bahwa Bejo akan menjaga rahasia itu. Akhirnya Pak Sigit pun mempercayai dan dia memutuskan untuk ya udah, kalau kamu mau keluar nggak apa-apa, tapi tolong jangan kasih tahu hal ini ke siapa-siapa. Kamu yang tahu. Dan ternyata setelah Bejo keluar di malam
Jumat Kliwon selanjutnya, di saat mereka ini sedang melakukan aksinya, saat itu Bejo udah keluar, udah nggak ikut campur lagi. Saat itu tinggal hanya Rais, Agus, dan juga Rehan yang mendatangi kuburan, dan mereka bertiga ini akan kembali melakukan aksinya untuk menggali dan mengambil tali pocong. Saat itu ternyata mereka kepergok warga dan mereka diamuk oleh warga. Mereka dipukuli, mereka dianiaya. Dan setelahnya barulah mereka diserahkan ke kantor polisi. Dan dari tertangkapnya mereka bertiga, itu membuat Pak Sigit ini panik. Dan saking paniknya, Pak Sigit jadi mengalami serangan jantung. Ia mengalami serangan jantung dan dia meninggal. Nah, setelah itu warung bakso Pak Sigit ini bangkrut. Dan di saat warung bakso ini sudah bangkrut dan sudah benar-benar kosong, situlah si Bejo mendatangi tempat itu dan dia mengambil beberapa tali pocong. Dan setelah tali itu udah ada di tangannya, dia langsung bergegas menuju ke makam di mana sebelumnya dia ikut ngambil tali itu. Dan talinya itu diiketin doang ke bagian nisan kain. Dan ternyata di keesokan hari, di pagi hari, warga menemukan tali itu dan warga sendiri yang mengembalikan tali itu ke tubuh atau ke mayat yang ada di dalamnya. Dan dari situlah. Di sini juga mungkin kalian penasaran dengan keberadaan atau di mana setelah ini kok nggak kelihatan lagi Mbah Kunto itu di mana, Mbah Kunto. Ternyata setelah mengetahui bahwa ketiga anak buahnya ini ketangkep polisi, Mbah Kunto menghilang entah kemana. Bahkan sampai saat ini Mbah Kunto ini masih dalam proses pencarian atau DPO dia. Gak tahu Mbah Kunto itu ada di mana. Dan dari situlah menjadi akhir dari kisah yang dapat saya bawakan pada kesempatan ini. Sedulur-sedulurku tapak misteri dimanapun kalian berada. Kisah ini merupakan kisah nyata yang dialami langsung oleh Mas Bejo 1 tahun yang lalu saat ia ini masih menjadi seorang pelayan salah satu rumah makan bakso yang menggunakan ilmu pelet pelanggan. Dan dari kisah ini ada banyak sekali pelajaran yang perlu kita ambil. Dan saya petik salah satunya adalah sekaya apapun, sesukses apapun kita, selagi cara yang kita lakukan itu bukan cara yang benar, niscaya kehancuran yang akan selalu menghantui hidup kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya haturkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah nonton kisah ini dari awal sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.